Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh dengan tubuh yang sehat, kami kembali mau memuji Engkau, kami mau bawa sembah kami Tuhan kepadamu Tuhan, biar namamu yang ditinggikan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami Tuhan, bahkan Kau memimpin setiap ibadah kami Bapak. Kami mengucap syukur, kami siap Tuhan, hati kami memuji Engkau lebih lagi. Haleluya, amin. Kita akan berdoa saudara. Ajakku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku lembah harimu. Inilah rinduku. Hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajakku berdiam dekat di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semua katakan, oh, ku lembah harimu. Sekali lagi kita katakan, ini tujuan kami. Inilah hidupku. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Biarkan alat musik saja memuji Tuhan pagi ini. Katakan sekali lagi, hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi kita katakan,
Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This last one, I'll sing your praise forever. Oh Jesus, I need you every moment. I need you here now. This last one, I'll sing your praise forever. Remember mercy, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami mau mengucap syukur buat kasih-Mu yang tiada batas Tuhan bagi kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, biar Engkau yang urapi setiap perkataan, tingkah laku yang dia lakukan Tuhan, supaya boleh menjadi berkat Tuhan. Kami juga mau diberkati Tuhan dengan firman yang kami dengarkan, boleh bertumbuh, berbuah. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami telah menyerahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita bersama-sama berjumpa di dalam kebaktian online di awal bulan Agustus. Saya percaya anugerah Tuhan begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita sebagaimana apa adanya kita semua pada saat ini. Kita harus mengakuinya. Ini semua karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan pada minggu ini, saya mengajak kita semua mengawalinya dengan perjamuan kudus. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan pada hari ini di awal bulan ini. Biarlah kita semakin menyadari akan karya Tuhan yang begitu luar biasa. Alkitab mengatakan kalau Dia mengawalinya dengan baik, Dia akan menuntaskannya di dalam kehidupan kita. Dia akan menyempurnakan kita kelak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua, kita siapkan roti dan anggur perjamuan kudus di rumah saudara. Firman Tuhan mengatakan saudara, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ini kami di hadapan.
Ampuni segala kesalahan kami, sucikan kami, layakan kami Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, persekutuan tubuh dan darah-Mu pada hari ini melalui roti dan anggur. Kami semakin melekat kepadamu. Kami semakin mengasihi-Mu. Kami semakin menyadari bahwa hidup kami adalah karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama angkat roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersekutu dengan tubuh Tuhan. Dengan ucapan syukur, mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama angkat cawan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oleh darah Tuhan, kita telah mendapatkan pengampunan. Kita disucikan. Kita ditutup bungkus oleh kuasa-Nya. Dengan ucapan syukur, persekutuan dengan darah Tuhan, mari kita minum sama-sama cawan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan kami pada pagi hari ini di minggu pertama bulan Agustus. Kembali kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang luar biasa, percaya akan senantiasa menyertai kami. Di bulan Agustus ini, hari lepas hari, kami ada di dalam berkat. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami persembahkan kepadamu. Biarlah kesatuan kami dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Memampukan kami melakukan berbagai perkara. Memampukan kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Memampukan kami untuk mentaati Engkau. Bahkan Tuhan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Membangun proteksi ilahi yang daripada-Mu. Sehingga keluar masuk kami Tuhan akan berkati, Tuhan akan dilindungi di tengah pandemi ini juga. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Oleh kuasa-Mu, oleh kasih-Mu, oleh kesetiaan, oleh anugerah-Mu, kami dimampukan untuk melakukan berbagai perkara. Di dalam nama-Mu Yesus, kami sepakat mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu sekali lagi Tuhan, jemaat-Mu juga Tuhan. Berkati di ruang ibadah kami, di rumah kami. Engkau yang hadir. Silakan bekerja Tuhan. Terjemahkan Tuhan apa yang boleh hamba-Mu sampaikan. Sehingga kami memahami kebenaran dan seutuhnya. Seturut kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saudara, saya mau langsung saja kita buka bersama-sama di 2 Raja-Raja 7. Ini pernah saya sampaikan tapi topiknya berbeda ya, yang saya expose beberapa waktu lalu tentang kemampuan untuk kita melihat hal-hal yang ilahi yang Tuhan sediakan. Pada minggu lalu juga saya berbicara tentang kuasa perkataan. Nah hari ini saudara tidak jauh saudara
Saya ingin menyampaikan tentang kuasa firman Tuhan. Tentang iman, saudara, yang bekerja di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan, saudara. Bagaimana kita, saudara dan saya, melalui firman yang terus kita baca, yang terus kita renungkan, itu membangun iman kita. Sehingga kepercayaan kita, saudara, bukan hanya di tengah-tengah satu hidup yang sukacita, tapi juga bahkan di tengah-tengah hal-hal yang tidak baik, kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, di dalam melihat karya Tuhan, seperti pada minggu lalu saya berbicara tentang perkataan, dan sering saya melakukan atau menyampaikan ini, sudah terus saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, khususnya mengenai kekhawatiran, bagaimana cara menghadapinya, tentang iman dan lain sebagainya. Kenapa, saudara? Ini perlu saya sampaikan karena memang tujuannya untuk saudara senantiasa siap, khususnya di tengah-tengah pandemik ini, saudara. Jemaat tidak harus kuat, harus tetap meyakini tentang kebaikan Tuhan. Nah, saudara, kita harus bangun terus kepercayaan kita kepada Tuhan di tengah situasi apapun. Saudara, karena ada harga yang luar biasa ketika kita tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengabaikan, ketika kita tidak bisa menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mau menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada harga yang mahal. Tapi sebaliknya, ketika kita melibatkan Tuhan, kita mempercayai firman Tuhan, ada berkat yang luar biasa. Nah, saudara, melalui 2 Raja-Raja 7 ini, saudara, kita akan belajar betapa ada harga yang begitu luar biasa ketika kita tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan, jemaat yang dikasihi Tuhan, buka Alkitabnya masing-masing dari 2 Raja-Raja 7. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 2 ayat saudara saya sampaikan, nanti ada beberapa ayat juga di 2 Raja-Raja 7 akan saya singgung. Tapi kita melihat di sini, saudara, kalau kita mundur di 2 Raja-Raja 6, saudara, di ayat 24 sampai ayat 33, saudara, judul perikopnya adalah tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Jadi pada waktu itu kisah yang 2 Raja-Raja itu, ya, sambungan dari 2 Raja-Raja 6. Ini kisah dari Ben-Hadad Raja Aram, saudara, mengepung bersama tentaranya, mengepung Samaria sehingga terjadi kelaparan yang begitu hebat. Dikatakan pada waktu itu, di masa kelaparan karena Samaria dikepung oleh musuh, dikatakan sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal peraknya. Jadi ini menggambarkan satu kelaparan, satu situasi yang begitu luar biasa, saudara, sampai harga-harga naik begitu luar biasa. Tapi di tengah kondisi itu, saudara, abdi Allah di sini namanya Elisa bernubuat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sekat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi hal-hal yang tidak berharga ketika kondisi parah, kepala keledai itu tidak berharga. Saudara, kepala keledai, sesuatu yang haram yang tidak bisa dimakan. Ya, 2 kap tahi
merpati, saudara tahu sendiri. Ada tafsiran mengatakan 2 cup tahari ini sebagai semacam makanan. Atau juga memang saudara, ini memang sesuai dengan perkataannya 2 tahi merpati, ya memang tahi merpati. Entah untuk apa, saya membaca tafsiran, tujuannya katanya untuk bisa membakar ya, untuk sebagai api, saudara. Tapi kalau kita melihat di sini, hal-hal yang tidak berharga begitu mahal harganya, tapi di tengah kondisi yang begitu luar biasa, krisis betul-betul karena dikepung Samaria, dikepung tentara Aram, kota Samaria ini, hamba Tuhan bernubuat menyampaikan firman Tuhan bahwa pada waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Jadi sekitar sesikal itu saya pelajari itu sekitar harganya sekitar 4.500 sampai 5.000, saudara. Jadi ada perubahan luar biasa yang asalnya harga melonjak tiba-tiba bahkan mungkin di bawah stabil. Betul-betul jadi begitu murah. Hal yang luar biasa. Tapi kita melihat di ayat yang keduanya, saudara, ketika abdi Allah yaitu Elisa itu berfirman, menyampaikan firman Tuhan, ajudan atau perwira yang menjadi ajudan raja mengatakan, tidak mungkin, aku nggak percaya sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, ya, lubang terbuka tingkap langit, masakan hal itu terjadi. Walaupun langit terbuka, artinya di mana langit terbuka Tuhan mencurahkan berkat, itu tetap tidak akan terjadi. Hal itu mustahil terjadi. Nah, menanggapi pernyataan ketidakpercayaan ajudan raja ini, saudara, abdi Allah ini mengatakan sesungguhnya engkau akan melihatnya. Maksudnya akan melihat bahwa apa yang aku sampaikan firman Tuhan tentang bahwa besok di waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelek akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Engkau hanya melihat saja tapi kamu tidak akan memakannya. Satu peringatan kepada ajudan itu bahwa kamu ketika bangsa Israel mengalami perubahan, keluar dari tekanan, keluar dari situasi yang buruk ini menjadi situasi yang sangat baik, engkau hanya melihat tapi engkau tidak akan mengalaminya, engkau tidak akan menikmatinya. Saudara, kita melihat di sini, saudara. Di tengah-tengah kondisi ini, harga mahal, kembali kita mengalami PPKM dan lain sebagainya, banyak hal-hal yang tidak mendukung roda kehidupan kita. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau masa depan buat kita saudara dan saya yang disediakan Tuhan itu tetap ada. Bahwa Tuhan akan tetap memberkati kita. Itu kita harus imani, itu kita harus percayai. Kalau tidak, ada harga yang mahal karena ketidakpercayaan kita. Harga dari ketidakpercayaan itu begitu mahal. Nanti kita akan melihat apa yang dialami ajudan raja ini karena ketidakpercayaannya. Nah saudara, di tengah kondisi yang sulit ini kita melihat saudara. Ini adalah akibat daripada, maksud saya ini adalah yang terjadi atas kerajaan Israel di kota Samaria, sudah sebagai ibu kotanya. Yang mereka alami ini adalah karena mereka, saudara, telah meninggalkan Tuhan. Kita melihat karena mereka telah meninggalkan Tuhan, menyembah kepada berhala-hala, membuat keyakinan mereka akan adanya Tuhan yang telah memberkati mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan,
yang telah begitu banyak melakukan mujizat begitu luar biasa di padang gurun, bahkan pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa di masa hakim-hakim sampai di masa Raja Daud dan raja-raja sebelum daripada Raja Yoram. Ini di zaman Raja Yoram Israel ini adalah anaknya Ahab. Jadi waktu itu Raja Yehuda adalah Yosafat. Mereka meninggalkan Tuhan. Nah, kita melihat sikap-sikap orang Israel pada waktu itu, khususnya orang-orang tokoh-tokohnya. Pertama kita melihat raja. Raja Yoram ini kita lihat saudara di 2 Raja-Raja 6 sebelah dari Raja-Raja 7 itu ayatnya yang terakhir begini. Kondisinya waktu itu saudara kalau kita lihat di 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 33, saudara, bahwa Samaria dikepung. Mereka kelaparan yang maha dahsyat. Sampai saudara kasus ini kita melihat dikatakan di ayatnya 28, kemudian bertanya, ayat 27. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, ayat 26 maaf. Ya, 2 Raja-Raja 26 ayat 26. Datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuhanku." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau?" Kondisinya seperti demikian. Ada rakyat datang sama raja, "Kalau Tuhan tidak menolong kamu, terus bagaimana saya dapat menolong kamu?" Ini kondisinya sudah begitu berat. Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur? Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya." Nah, ada seorang ibu saudara di tengah kondisi yang kelaparan begitu luar biasa, ya, bertetanggaan mungkin dengan ibu yang lain. "Ayo kita masak saja anak kita, ya anakmu dulu." Nah, ibu ini mau, oke. Besoknya katanya dikatakan si ibu yang satu itu menyembunyikan anaknya. Kondisinya seperti demikian. Tatkala mendengar perkataan perempuan itu, ayat 30, dikoyakannya lah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, perhatikan nih, sikap raja ini. Israel telah jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Ini Yoram ini anaknya Ahab, ibunya adalah Isabel, yang jahat, yang mempengaruhi bangsa Israel untuk menyembah berhala. Dikatakan begini ayat 31. Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Saudara, dikatakan oleh raja ini sikapnya, dia menyalahkan orang, yaitu yang disalahkan adalah Elisa. Di ayat yang ke-33 saya loncat. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Saudara, raja, seorang raja, saudara, di tengah kondisi yang sudah begitu menyedihkan, sengsara sekali, sikapnya adalah menyalahkan orang lain. Di sini dia menyalahkan Nabi Elisa. Yang kedua, dia menyalahkan Tuhan. Dia mengatakan bahwa hukuman ini datangnya dari Tuhan. Buat apa saya berharap lagi? Saudara, Elisa memang benar mengatakan bahwa hukuman ini datangnya dari Tuhan. Kejadian ini adalah datangnya dari Tuhan. Maunya Tuhan, Raja Yoram itu meninggalkan segala perbuatan jahatnya, penyembahan berhalanya, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tapi yang dia katakan, karena memang hukuman ini datang dari Tuhan, terus buat ngapain saya berharap lagi? Satu pemikiran yang salah. Satu pemikiran yang salah tentang Tuhan.
Saudara, kita lihat di sini ini kasus-kasus yang luar biasa yang mungkin saudara. Di tengah kondisi ini, saudara juga menyalahkan pemerintah lah, menyalahkan siapalah. Bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Demikiankah? Saudara perhatikan. Setan seringkali memutarbalikkan kebenaran. Kebenaran itu dia poles seperti sama, tapi artinya sangat berbeda. Itu yang dilakukannya ketika dia menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia memutarbalikkan kebenaran. Tapi ketika dia memutarbalikkan kebenaran kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan dicobai di padang di gurun, saudara. Dia tidak bisa mencobai Tuhan Yesus. Karena Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Saudara, kita melihat, kita kerap kali diputar balikan kebenaran itu oleh si jahat. Dia membisikkan kita, sehingga kita mengatakan, kondisi ini adalah karena kesalahan si A, si B, si C, bahkan mungkin Tuhan. Saya ingin sampaikan saudara, di sini apakah Anda juga memiliki pemikiran yang sama? Seperti raja, dia mengatakan sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Apakah seperti demikian juga? Tapi mari kita melihat saudara. Apa yang dikatakan oleh Elisa, sikap Elisa saudara, bahwa bencana ini datangnya dari Tuhan. Kenapa? Karena pemberontakan. Saudara buka bisa nanti saudara di pasal yang keempat. Bagaimana bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya Elisa diutus oleh Tuhan untuk datang kepada Israel. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Elisa tahu bahwa ini adalah karena Tuhan datangnya bencana ini. Tapi Elisa memiliki pemahaman yang berbeda tentang Tuhan. Dia mengenal isi hati Tuhan. Dia ingin Israel kembali kepada Tuhan. Elisa percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kondisi-kondisi ini. Berulang kali saudara, saya menyampaikan mulai dari awal pandemi ini, ayo kita kembali kepada Tuhan. Lebih sungguh lagi kita datang kepada Tuhan. Supaya saudara bersama Tuhan kita bisa melakukan berbagai perkara. Beberapa hari yang lalu saya membaca kitab Daniel. Dari kitab Daniel ayat pasal yang ke-11 ayat 32 dikatakan, ini Daniel ini saudara mendapatkan penglihatan, mendapatkan pesan Tuhan tentang akhir zaman. Tuhan mengatakan di Daniel 11 bahwa apa yang dia lihat, firman yang dia terima dari Tuhan itu akan dimateraikan. Sampai pada akhir zaman baru dibukakan, dan itu dibukakan di kitab Wahyu. Nah di pasal 11 ini, mulai dari pasal 8 atau 9, Daniel mendapatkan penglihatan tentang akhir zaman. Tentang bagaimana nanti kelak akan datangnya antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa terjadi di akhir zaman. Itu sudah disampaikan Tuhan kepada Daniel. Yang sekarang terjadi ini sudah pernah Tuhan sampaikan kepada Daniel. Nabi Daniel, kitab Daniel saudara. Tapi di ayatnya yang di pasal yang 11 itu dikatakan bahwa akan ada raja yang merayu, yang memutarbalikkan terus kebenaran, yang mungkin juga dengan cara memaksa dan lain sebagainya supaya mereka meninggalkan kebenaran. Tetapi di ayat yang ke-32, yang ke-32b bagian B-nya dikatakan, tetapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap bertindak dan melakukan perkara-perkara yang besar.
Terjemahan Allah ya, firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Orang-orang yang mengenal Tuhan dikatakan dia akan tetap percaya, dia akan tetap melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa saudara kejadian-kejadian di akhir-akhir ini saudara, ini adalah tanda-tanda daripada akhir zaman. Karena kelak saudara, ada begitu cara yang licik yang akan dilakukan orang-orang kuat untuk menipu orang-orang benar. Betapa kita harus penuh dengan firman Tuhan agar kita tetap fokus kepada Tuhan, agar kita tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita membangun terus pengenalan akan Tuhan, membuat kita kuat dan akan bertindak. Terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi orang-orang yang mengenal Allah akan menjadi kuat. Di tengah goncangan ini orang-orang yang mengenal Allah akan menjadi kuat, bahkan melakukan perkara-perkara besar. Ini yang diterima oleh Daniel di masa lampau, 2500 tahun yang lalu mungkin. Saudara, kurang lebih demikian. Daniel mengatakan tetapi orang-orang yang mengenal Allah akan tetap kuat. Dan bahkan melakukan perkara-perkara besar. Orang-orang yang terus membangun hidupnya. Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan. Kondisi ini Tuhan izinkan saudara supaya kita saudara dan saya membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita harus masuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sehingga ketika hal-hal yang lebih buruk terjadi, orang-orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat. Itu inti dari pesan Daniel, saudara. Jadi ada suatu berita yang luar biasa. Bahwa orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Akan tetap melakukan perkara-perkara besar. Akan melakukan tetap perintah-perintah Tuhan. Akan tetap melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Saudara, mari kita bangun kehidupan kita. Karena kejadian demi kejadian akan membuat kita menjadi tidak percaya ketika kita masa bodoh. Ketika kita tidak peduli dengan Tuhan. Ketika kita ya sudahlah biasa ini kita sama-sama mengalami, sudah saya nggak perlu lagi beribadah, saya nggak perlu lagi mendekat kepada Tuhan, saya tidak perlu lagi membangun hubungan dengan saya, tidak perlu lagi membangun kehidupan roh saya. Ingat saudara, Alkitab mengatakan orang yang mengenal Tuhan di tengah kondisi akhir zaman yang semakin sulit ini, orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Akan tetap kuat dan melakukan perkara-perkara besar. Kita lihat akibat menjauhnya Raja Yoram, akibat menjauhnya Israel, sehingga di tengah masa kelaparan itu mereka sudah tidak mengenal Tuhan lagi. Tidak ada keinginan untuk berseru kepada Tuhan. Sangat parah saudara. Tapi waktu itu kalau raja saja mengatakan mari kita bertobat, Tuhan akan pulihkan. Ingat Niniwe. Raja Niniwe ketika diberitakan oleh Yunus bahwa Tuhan akan mengembalikan Niniwe, mereka bertobat. Yunus asalnya nggak mau, kenapa? Karena Niniwe adalah satu kota yang jahat. Tapi ketika Tuhan merencanakan untuk menunggang balikan Niniwe, firman Tuhan datang. Raja itu memerintahkan seluruh rakyatnya bertobat. Dan Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Kalau Yoram melakukan hal itu, Tuhan akan memulihkan Israel. Bahayanya ketika kita di dalam kondisi ini tidak membangun masa bodoh dengan kehidupan roh, akan membuat kita mengalami kesulitan mempercayai firman Tuhan. Ada hal yang mustahil firman Tuhan akan katakan membuat kita tidak mungkin. Seperti ajudan raja mengatakan, sekalipun tingkap-tingkap langit terbuka, apakah itu mungkin terjadi? Apakah Tuhan mungkin melakukan itu? Membuat suatu perubahan yang drastis, super drastis. Saudara, yang dilakukan oleh Raja Yoram hanya mengumpat, hanya mengutuki,
menyalahkan orang, bahkan menyalahkan Tuhan. Hati-hati. Apalagi kalau kita melihat ketidakpercayaan ajudan ini. Dia tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin itu terjadi. Harganya mahal yang harus dialami oleh ajudan. Apakah saudara pernah terlintas berpikir seperti demikian atau mengatakan seperti demikian? Ini Tuhan yang melakukan. Saudara, orang-orang yang mengenal Tuhan melihat perkara-perkara seperti ini, hendaknya bertanya kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, membangun kehidupan rohani semakin kuat. Kenapa? Karena ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Di akhir zaman kita harus lebih memperkuat iman kita. Kenapa saudara? Karena ada saudara, akibat daripada kita tidak memperkuat kehidupan rohani kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, membuat kita akan mengalami kesulitan untuk mempercayai firman Tuhan. Kita akan hidup di dalam ketakutan, bukan dengan iman. Dan itu membuat kita, saudara dan saya, tidak layak mendapatkan kehidupan yang baik di dalam kekekalan. Ketika kita takut, ketika kita khawatir, ketika kita tidak mempercayai Tuhan. Itu bisa saja terjadi kepada kita. Kenapa? Karena ada bagian saudara yang akan memunculkan satu kekuatan, yaitu di dalam roh kita. Ketika hal-hal yang sulit itu bangkit. Ketika ada tekanan itu bangkit untuk melawan, untuk tetap membangun kepercayaan. Kita melihat hamba-hamba Tuhan di masa lampau, Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Betapa mereka memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Kita lihat lagi Ibrani 11 berbicara tentang saksi-saksi iman. Kenapa mereka bisa tetap kuat? Kenapa mereka bisa mempercayai hal-hal yang mustahil? Nuh dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya di tengah satu masa yang begitu jahat waktu itu. Kejadian 6 mengatakan manusia cenderungnya berbuat dosa terus. Di mata Tuhan sudah betul-betul bejat. Sehingga Tuhan harus menghancurkan dunia. Membuat mati semua manusia waktu itu. Dan Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Untuk menyelamatkan seisi rumahnya. Kalau Nuh tidak dekat dengan Tuhan, tidak mungkin dia percaya kepada firman Tuhan. Nuh ada di dalam kondisi yang jahat. Yang sangat-sangat jahat waktu itu. Demikian juga kita saudara dan saya saat ini ada di dalam kondisi seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun keyakinan kita semakin mendekat kepada Tuhan. Elisa berkata, dengarkanlah firman Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan kepada saudara pada hari ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Semakin bertumbuhlah di dalam pengenalan saudara akan firman Tuhan. Mendekat terus kepada Tuhan, andalkan terus Tuhan. Di tengah kemustahilan, Tuhan pasti akan mengadakan mujizat. Elisa berkata, dengarkanlah firman Tuhan. Lalu berkata Elisa, dengarlah firman Tuhan, begini firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan dua sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Perwira ini mengatakan, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit. Tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu akan terjadi. Saudara, perwira ini entah memang suatu kondisi yang begitu luar biasa, ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Tuhan waktu itu. Sama dengan rajanya, terimpatasi. Buta matanya. Mata rohaninya buta. Dia tidak mempercayai firman Tuhan. Itulah yang membuat Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ada konsekuensi dari ketidakpercayaan. Sangat mahal harganya. Saudara, beruntunglah kita saudara dan saya. Jemaat IFJF Cimahi adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Tapi kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan,
saudara tidak akan bisa menerima berkat rohani. Minggu lalu saya telah menyampaikan tentang berkat rohani Efesus 1. Terpujilah Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah menganugerah berkat-berkat rohani di dalam surga kepada kita. Berkat keselamatan telah kita terima, berkat penyertaan Tuhan telah kita terima. Saudara dan saya, pelanggarannya, dosanya sudah diampuni. Kalau di antara pendengar khotbah yang saya sampaikan pada hari ini belum mengenal Yesus, dengarkan. Anda harus percaya bahwa Yesus pasti mengampuni dosa saudara, menyucikannya. Tapi untuk jemaat AFJF Cimahi dan orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, saudara dan saya telah menerima berkat rohani, berkat keselamatan, berkat pengampunan dosa yang luar biasa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Roma 10 ayat 10 dikatakan, saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan dengan hati kita, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan pengampunan dosa. Semudah itukah? Itulah yang dipikirkan oleh orang-orang duniawi. Yang Paulus katakan bahwa berita Injil, berita salib itu adalah kebodohan. Tapi kita saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang dengan sederhana sekali menerima anugerah Tuhan itu. Saudara. Sehingga kita adalah orang-orang yang paling bahagia. Orang-orang yang telah, karena kita adalah saudara dan saya adalah orang-orang yang diampuni dosanya. Saudara, mengingat ini saudara, saya ingat. Saya masa lalu saya begitu jahat. Ketika saya datang kepada Tuhan. Saya mengakui segala dosa saya menyembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, saya kerap kali ya kadang-kadang terganggu pikiran saya di bulan-bulan pertama. Betulkah saya sudah diampuni? Sampai ketika saya mendengarkan satu lagu. Dia buka jalan saat tiada jalan. Yesus buka jalan. Saat tidak ada jalan bagi saya. Ketika saya sudah hopeless, tidak ada pengharapan lagi untuk hidup. Tuhan membukakan jalan. Dan semakin diteguhkan lagi saudara ketika saya membaca firman Tuhan. Di Mazmur 25 dikatakan, Tuhan itu baik dan benar. Sebab ia menunjukkan jalan yang benar kepada orang yang sesat. Saya semakin diteguhkan. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya bisa menerima hal-hal yang mudah mengenai pengampunan dan penyucian dosa itu saudara. Tuhan bekerja di dalam hidup saya sehingga saya mengieskan setiap firman Tuhan. Saya adalah orang beruntung. Karena saya bisa menjadi orang percaya. Tapi kalau saudara tidak mempercayai firman Tuhan, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, yaitu namanya Yesus. Ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang ke surga kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Ketika kita tidak percaya, kita tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Kita tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang kita dapatkan adalah kematian yang kekal. Harga daripada ketidakpercayaan, harganya mahal. Ketika kita tidak percaya saudara, membuat kita mengalami kesulitan untuk hidup di dalam kelimpahan. Selanjutnya kita percaya saudara, Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau saudara tidak percayakan janji Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan, kalau saudara tidak percayakan kebenaran firman Tuhan, saudara akan mengalami kesulitan, bahkan tidak mendapatkan bagian di dalam hidup berkelimpahan. Sama seperti ajudan ini, sama seperti Raja Yoram. Dia hanya menyalahkan Tuhan, bukannya bertobat. Dia bukannya bersuruh kepada Tuhan, malah mengatakan untuk apa saya lagi meminta tolong kepada Tuhan yang telah menghukum saya. Pemahaman yang salah tentang Tuhan. Saudara, janji Tuhan, saudara dan saya hidup berkelimpahan di dalam Kristus Yesus.
Kita saudara dan saya harusnya hidupnya berkelimpahan. Tuhan adalah Allah yang menyediakan hari lepas hari pemeliharaannya kepada kita. Makanya firman Tuhan mengajarkan untuk berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Hari lepas hari kita dicukupkan, kehidupan kita dicukupkan penuh dengan damai sejahtera. Tidak pernah ada ketakutan, kekhawatiran. Kelimpahan begitu luar biasa. Kelimpahan berkat rohani ketika kita mengalami ketakutan seperti banyak orang, kita bisa lawan dengan perkataan, dengan iman seperti minggu lalu yang saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Konsekuensi daripada ketidakpercayaan kita tidak mendapatkan hidup kekal. Konsekuensi karena ketidakpercayaan kepada firman Tuhan membuat kita tidak bisa hidup di dalam kelimpahan. Hidup senantiasa di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan, marah, kecemasan, menggerutu. Hari lepas hari itu yang kita lakukan apalagi di masa sulit ini. Mau keluar takut, tidak yakin akan perlindungan akan Tuhan. Ketika kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Ketika kita tidak percayakan firman Tuhan, kita melihat masa depan. Sekarang 2021, sudah 1,5 tahun lebih corona ini berjalan. 2022 apa yang terjadi? 2023 apa yang terjadi? Saudara, 2022, 2023 bulan 9, bulan 10 tahun 2021 sampai nanti Desember. Saudara, Tuhan sudah ada di sana dan menyediakan hal-hal yang baik buat kita saudara dan saya. Saudara harus aminkan ini. Ketidakpercayaan membuat masa depan kita suram. Kita tidak bisa melihat masa depan. Kita tidak bisa melihat Allah telah menyediakan berkat-berkat di hadapan kita. Firman Tuhan mengatakan, saudara, kita buka di Yeremia 29, saya diingatkan sudah tentang hal ini, saudara. Kita melihat apa yang firman Tuhan katakan melalui Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan Yahudi, kepada orang-orang Yahudi. Dikatakan begini ayat yang sebelah. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Perhatikan. Sebab aku ini kata Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa. Rancangan Tuhan itu tahu rancangannya ini mengenai orang-orang percaya. Di sini dikatakan mengenai Israel. Mengenai bangsa kepunyaannya. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman ini disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel di pembuangan, saudara. Perhatikan, di tengah satu situasi yang begitu menyedihkan. Tapi Tuhan mengatakan, rancanganku ini adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, firman ini berlaku untuk kita saudara dan saya. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Janji Tuhan. Tak perlu kita takut. Hidup penuh dengan damai sejahtera. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Kepada firman Tuhan, kepada janjinya. Karena kita melekat kepada Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan. Di tengah kondisi mungkin dunia semua orang mengalami penderitaan. Orang-orang percaya, saudara. Lihat, dia tetap memiliki pengharapan. Tapi ketika kita tidak memiliki percayaan, yang pertama tadi saya katakan, karena ketidakpercayaan harganya mahal, kita akan mendapatkan kematian kekal, bukan kehidupan kekal. Karena ketidakpercayaan kita tidak hidup di dalam kelimpahan, hidup susah. Hidup penderita. Hidup apalagi penuh kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, ketakutan. Kesana salah, ke situ salah. Karena ketidakpercayaan melihat masa depan, suram. Tapi untuk orang percaya, firman Tuhan mengatakan. Untuk kita saudara dan saya yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dikatakan. Bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Mengenai kamu, mengenai orang percaya. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Secara universal mengalami rancangan Tuhan buat kita saudara dan saya yang percaya kepada janji Tuhan, firman Tuhan. Rancangannya adalah damai sejahtera.
bukan rancangan kecelakaan. Tujuan Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Saudara dan saya tetap memiliki harapan. Saudara dan saya tetap memiliki harapan, katakan amin. Saudara dan saya tetap memiliki harapan. Hati-hati dengan ketidakpercayaan. Awalnya ketidakpercayaan ketika kita menjauh, ketika kita masa bodoh untuk membangun kehidupan rohani. Ingat, bangsa Israel di zaman pemerintahan Yoram karena orang tuanya, karena leluhurnya, karena raja-raja sebelumnya mereka sudah meninggalkan Tuhan. Sudah terbangun di Israel itu satu atmosfer yang membangun paradigma, yang membangun hati, yang membangun roh yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan datang dari seorang nabi yang luar biasa namanya Elisa yang telah melakukan berbagai perkara. Ingat saudara, sebelumnya Raja Yoram Israel ini telah ditolong Tuhan melalui Elisa. Mereka telah dihadang oleh musuh, tapi dilepaskan dari penghadangan. Tapi mereka mengalami kesulitan untuk mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala. Mengalami kesulitan untuk berbalik. Kecenderungan hatinya untuk menyembah berhala. Untuk kita, saudara dan saya, bangun tuh kehidupan rohani saudara dan saya. Ketika kita masa bodoh dengan kehidupan rohani saudara, firman Tuhan datang, saudara mengalami kesulitan untuk percaya kepada firman Tuhan. Hati-hati dengan ketidakpercayaan. Amsal 13 ayat 13 dikatakan meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Meremehkan firman Tuhan di Amsal 19 akan ayat 6 katakan akan mati. Amsal 16 ayat 20 dikatakan siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Dan berbahagialah yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan, kita akan mendapatkan kebaikan. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, hidup kita akan bahagia. Hidup penuh dengan kelimpahan. Hidup dengan satu keyakinan, masa depan saya tetap ada di tengah kondisi yang sulit ini. Saudara, kita lihat hal yang terakhir apa yang terjadi dengan perwira itu saudara. Dikatakan begini saudara. Apa yang terjadi dengan perwira? Ayat yang ketiga, 4 orang sakit kusta ada di depan gerbang berkatalah, mengapa kita duduk-duduk? Kita tahu saudara kisahnya, saya akan singkatkan saja. Bahwa 4 orang kusta ketika Samaria dikepung, mereka memberanikan diri. Kenapa? Mereka sudah tidak memiliki pengharapan. Di pintu gerbang dia tidak termasuk orang-orang di dalam kota, dia juga akan mati. Ke dalam kota juga dia akan mati kelaparan. Sudah keluar juga pasti juga dibunuh oleh musuh. Tapi keyakinan mereka di tempat musuh, kemah musuh itu ada makanan. Mereka pergi ke sana. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka ke sana saudara di ayat yang ke-6, 2 Raja 7. Sebab Tuhan telah membuat, ayat yang 5, pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu tampaklah tidak ada orang di sana. Kenapa? Karena Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah seorang kepada lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Akhirnya mereka melarikan diri saudara. Mereka melarikan diri, 4 orang kusta ini menikmati saudara makanan, pakaian, harta benda tentara Aram saudara. Dan ketika itu mereka memutuskan untuk memberitakan kabar bahwa tentara Aram sudah pada lari. Makanan begitu banyak. Mereka memberitakan ke kota, ke pintu gerbang. Diberitakanlah oleh penjaga pintu gerbang kepada raja bahwa orang Aram sudah pada lari. Raja awalnya tidak percaya, akhirnya dia mengutus. Raja Yoram ini tidak mempercayai apa yang telah difirmankan Tuhan awalnya oleh Elisa. Nah ini yang terjadi saudara. Ketika berita itu sampai kepada seluruh rakyat yang ada di kota Samaria, maka keluarlah penduduk Samaria menjarah tempat perkemahan orang Aram. 2 Raja 7 ayat 16.
Saudara, sehingga dikatakan karena itu sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sekat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Caranya Tuhan bekerja bagaimana kepada bangsa Israel dengan apa yang untuk menggenapi apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui hambanya Elisa. Saudara, dengan cara apa membuat orang tentara Aram ketakutan, lari meninggalkan makanan dan lain sebagainya, semua yang ada di kemah mereka ketika mengepung bangsa Israel, saudara, ditinggalkan dan itu dinikmati oleh 4 orang kusta, selanjutnya oleh seluruh penduduk Israel di kota Samaria menikmati itu, sehingga saudara karena berkelimpahannya mereka, sehingga harga dikatakan sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal, hanya 4.500. Ya, beras sekarang mungkin 10.000, 11.000, 12.000, tapi ini yang terbaik loh. Ya, hanya 4.500 harganya waktu itu. 2 sekat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira ajudannya yang tidak percaya, yang mengatakan sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, apakah hal itu terjadi? Apakah akan ada perubahan? Apakah akan sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Elisa? Nah, pada waktu itu raja memerintahkan kamu diam di pintu gerbang. Saudara, dikatakan ini, adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan Nabi abdi Allah yang mengatakan pada waktu itu raja datang mendapatkan dia. Kamu hanya melihat saja tapi kamu tidak akan menikmatinya. Lebih dari itu, abdi Allah ini mati diinjak-injak oleh masyarakat. Karena masyarakat, rakyat waktu itu berebut mengambil jarahan, mengambil makanan. Dia ada di pintu gerbang, begitu desak-desakan mungkin hanya injak perwira ini. Karena ketidakpercayaan, binasalah perwira ini. Hati-hati dengan ketidakpercayaan. Firman Tuhan mengatakan di Amsal, saya ulangi lagi saudara. Amsal 13 ayat 13 dikatakan bahwa ketika kita tidak mempercayai firman Tuhan, kita akan mendapatkan masalah. Siapa meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Akibatnya apa? Amsal 19 ayat 6 dikatakan akibatnya mati. Sama seperti ajudan raja ini. Tapi siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan dan berbahagialah yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita saudara dan saya menyampaikan kepada kita semua. Yuk bangun kehidupan rohani di masa sulit ini. Andalkan Tuhan terus. Mendekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Mengenal Tuhan. Kenali dia dengan sungguh-sungguh. Saudara, karena kalau saudara dan saya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika masa sulit itu semakin sulit, saudara dan saya, dikatakan seperti yang Daniel katakan, tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Terjemahan firman Allah yang hidup akan tetap kuat dan tetap melakukan perkara-perkara besar. Saudara, mari kita semakin sungguh-sungguh lagi di dalam mengenal Tuhan. Karena mujizat terjadi ketika kita saudara dan saya tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita ada di tengah-tengah kemustahilan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada hari ini Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu ada harga yang begitu mahal karena ketidakpercayaan. Tapi ada berkat yang luar biasa karena kami percaya kepada firman-Mu. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan untuk kami semua berusaha untuk mengenal Engkau lebih lagi, lebih dekat lagi Tuhan. Sehingga kami di tengah penderitaan apapun Bapak, musibah apapun Tuhan, kami tahu siapa kami tahu destinasi kami, apa yang Tuhan telah tetapkan buat kami. Bahwa kami akan tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu, bahwa kami memiliki masa depan yang penuh harapan. Materaikan apa yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Bukakan hati kami. Jamah semua jemaat-Mu Bapa. Hamba berdoa juga Tuhan. Di tengah masa sulit ini Tuhan.
tengah pandemik ini. Kepada jemaat-Mu Tuhan yang Kau kasih ini. Yang saat ini mengalami Tuhan masa pemulihan dari sakit penyakit. Bahkan mungkin Tuhan mengalami Tuhan penularan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau virus enyah dari tubuh jemaat Tuhan. Engkau sakit penyakit keluar dari tubuh jemaat Tuhan. Urapan mengalir menyembuhkan setiap jemaat. Ada bidang-bidang di area-area kehidupan jemaat-Mu Bapa yang tidak benar, yang tidak baik. Berfirmanlah kepada mereka, jamahlah hati mereka supaya mereka bertobat datang kepada Engkau. Mencari wajah-Mu Tuhan, mencari kehendak-Mu, berusaha terus untuk mengenal Engkau. Sehingga Tuhan di tengah kesulitan apapun, orang-orang yang Kau kasih ini adalah orang-orang yang mengenal Engkau akan tetap kuat. Bahkan melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba berdoa keluar masuk jemaat-Mu, Tuhan lindungi. Pagari, bedakan jemaat-Mu Bapak. Teringat ada jemaat-Mu juga Tuhan yang sedang mengalami pemulihan karena sakit penyakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hati, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat yang berkelimpahan, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Allah yang ajaib, sumber kehidupan kita. Yesus Kristus. Kita telah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.